Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nur Rahmadani dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah semester 3C. Ingin menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi, produktivitas perekonomian, pengangguran, dan inflasi. 1. Indikator ekonomi yang ideal pada sebuah perekonomian yaitu para pakar ekonomi menggunakan banyak jenis data untuk mengukur kinerja perekonomian. 3. Variabel makroekonomi yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah adalah produk regional domestik bruto real atau PDRB real, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dalam sebuah perekonomian. Terdapat banyak faktor yang bisa berpengaruh pada tingkat produktivitasnya, yaitu antara lain 1. Faktor teknis. Adapun yang termaksud faktor teknis antara lain adalah lokasi, ukuran pabrik, penggunaan mesin yang tepat, teknologi hingga teknik penelitian dan pengembangan serta otomatisasi produksi. 2. Faktor produksi. Faktor produksi mencakup planning atau perencanaan, koordinasi, penggunaan bahan baku berkualitas, pengendalian produksi, dan lain sebagainya. 3. Faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau pekerja yang melakukan aktivitas produksi harus lolos seleksi dan memiliki skill yang dibutuhkan. 4. Faktor finansial. Selain sumber daya manusia, uang sebagai modal juga sangat penting. Modal harus digunakan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. 3. Pengaruh siklus perekonomian seperti resesi, depresi terhadap pengangguran. Pengangguran merupakan dampak resesi, depresi yang paling terlihat. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan berkurangnya kesempatan ekonomi bagi individu dan keluarga. Kehilangan pekerjaan, pengurangan pendapatan, dan peningkatan kemiskinan semuanya mengakibatkan kerugian bagi individu dan ekonomi yang lebih luas. Sebuah penelitian menemukan lulusan perguruan tinggi yang memasuki dunia kerja selama resesi dan menghasilkan lebih sedikit daripada mereka yang masuk di lingkungan non-resesi. Selain jumlah pengangguran yang meningkat, resesi juga mengakibatkan jalur pendapatan dan jalur pekerjaan juga terpengaruh. Resesi ekonomi membawa dampak yang cukup berat bagi pemerintah. Saat kondisi ini terjadi, tentunya angka pengangguran akan meningkat dan pemerintah dituntut untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Alhasil, pinjaman pada bank asing kian meroket. 4. Mengukur tingkat pengangguran dan mengenal beberapa jenis pengangguran. Indikator ini sangat penting dijadikan acuan pemerintah di banyak negara dalam menilai kondisi ekonomi. Tingkat pengangguran mengukur presentasi jumlah tenaga kerja yang sedang tidak bekerja atau mencari pekerjaan dalam kondisi perekonomian yang normal. Ekonomi dan analisis mematok angka pengangguran antara 3,0% hingga 5,0%. Jika tingkat pengangguran tinggi, maka pengeluaran konsumen juga akan berkurang, akan menyebabkan berkurangnya penjualan retail, perumahan, dan lain-lain, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada GDP. Pengeluaran pemerintah juga akan membengkak akibat kompensasi klaim pengangguran dan program-program lain untuk kesejahteraan masyarakat. Atau ini hanya berlaku di negara-negara maju yang menyediakan layanan tersebut. Kekurangannya, indikator ini hanya mengukur jumlah penganggur atau para pekerja dalam periode waktu sebulan dan seringkali mereka mendapatkan pekerjaan paruh waktu atau part-time, dianggap telah bekerja penuh. Namun, terlepas dari kekurangan tersebut, indikator tingkat pengangguran masih dianggap penting. Jenis-jenis pengangguran.
Jenis-jenis pengangguran sebenarnya dibagi ke dalam beberapa kelompok. 1. Berdasarkan faktor penyebabnya. Berdasarkan faktor penyebabnya, pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi akibat pergantian atau perubahan musim. 2. Pengangguran siklis atau pengangguran yang terjadi akibat krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. 3. Pengangguran deasioner atau pengangguran terjadi akibat jumlah tenaga kerja lebih tinggi dari lowongan yang tersedia. 4. Pengangguran voluntari. Pengangguran yang terjadi akibat orang memilih tidak bekerja padahal masih mampu bekerja. Dan 5. Pengangguran struktural. Pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur ekonomi suatu negara. Dan yang terakhir, pengangguran teknologi. Pengangguran yang terjadi akibat kemajuan teknologi sehingga tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Berdasarkan lama waktu bekerja. Pengangguran juga bisa dibagi berdasarkan lama waktu bekerja, yakni A. Pengangguran terbuka atau unemployment. Pengangguran terbuka ialah situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan tidak berusaha mencari pekerja. B. Setengah menganggur atau underemployment. Setengah menganggur ialah situasi di mana orang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan, diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh. C. Pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. 5. Mengenal beberapa jenis inflasi di dalam perekonomian. Berdasarkan kenaikan harga, inflasi dibagi dalam 4 jenis, yaitu inflasi kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun, inflasi sedang atau kenaikan harga di antara 10% atau dikurang 30% dalam setahun, inflasi berat, kenaikan harga di antara 30% kurang 100% dalam setahun, hiperinflasi atau inflasi tak terkendali, yaitu kenaikan harga di atas 100% dalam setahun berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya dibagi menjadi 2, yaitu inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation atau inflasi dari luar negeri. Imported inflation berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Dibagi menjadi 3, yaitu inflasi tertutup, kenaikan harga yang terjadi hanya berhubungan dengan satu atau dua barang tertentu. Inflasi terbuka yaitu kenaikan harga yang terjadi pada semua barang secara umum. Hiperinflasi, serangan inflasi yang sangat hebat sehingga harga barang atau jasa terus berubah dan meningkatkan setiap saat. Akibatnya orang-orang tidak dapat menahan uang lebih lama karena nilai uang terus merosot. Cukup sekian hasil yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.